sedikit resah ya, kenapa sih Moodle ini harus diupdate sehingga tampilannya berubah. Nah, sedikit informasi Bapak Ibu sekalian bahwa Moodle ini saya update karena ketika diupdate maka akan banyak sekali pembaharuan-pembaharuan fitur yang sangat bermanfaat dan memudahkan kita dalam menunjang proses belajar. Contohnya apa? Contohnya ini adalah fitur Google Assignment, terutama untuk Bapak Ibu yang sering menggunakan Google Classroom dalam manajemen proses belajar ya. Biasanya kalau kita masuk di Google Classroom, kita bisa membuat tugas-tugas di dalam sini ya. Tugasnya bisa kuis, Google Form, bisa Google Dokumen, dan sebagainya. Misalnya atau materi ya, ada banyak sekali. Bisa nggak kita melakukannya di Moodle? Bisa juga Bapak Ibu, kita bikin aktivitas tugas berbasis Google Dokumen, Google Slide, Google Spreadsheet, di mana itu akan sangat memudahkan siswa melakukan kolaborasi. Ya, gimana caranya? Ya, saya masuk lagi ke Moodle, kemudian akses ke kursus saya misalnya. Kemudian di sini masih mode editnya nyala ya Bapak Ibu, jangan lupa mode edit sekarang berada di pojok kanan atas sebelah profil ini. Ketika saya klik mode editnya, nanti menu-menu menambahkan aktivitas baru akan muncul. Kalau mode editnya masih mati, maka di sini nggak bisa kita nambahkan aktivitas. Jadi harus diaktifkan dulu. Oke, jadi caranya kita masuk ke menu tambahkan aktivitas. Kemudian kita mencari menu yang namanya alat eksternal atau external tool tadi ya dalam bahasa Inggris. Kemudian misalnya saya akan menamai tugas ini sebagai laporan akhir, misalnya gitu ya. Siswa diminta membuat sebuah laporan akhir dalam Google Dokumen sehingga nanti akan lebih rapi. Kemudian di bagian bawah kolom nama aktivitas di sini ada otomatis berdasarkan URL alat. Kita klik sekali maka akan muncul drop down di sini. Ada keterangan Google Assignment, silahkan dipilih Google Assignment-nya. Kemudian setelah di sini kita pilih Google Assignment, di bawahnya ada menu pilih konten Bapak Ibu. Silahkan dipilih menu pilih kontennya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman login ya. Misalnya ini saya contohkan dulu kalau saya menggunakan akun yang Gmail biasa ya. Bapak Ibu mungkin yang masih familiar dengan akun Google Gmail yang biasa, ini menurut saya kok sangat eman-eman ya Bapak Ibu. Karena kita itu dikasih fasilitas oleh Kemdikbud sebuah akun belajar yang sangat powerful, akun Google yang sangat powerful, yaitu akun belajar ID, di mana kapasitas Google Drive-nya tidak terbatas, kemudian dia mempunyai fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh akun Gmail biasa. Bisa menggunakan Google Meet tanpa batas, kemudian saya pakai juga untuk SMTP email di Moodle dan sebagainya. Nah, di sini kalau saya masih menggunakan akun Gmail biasa, ternyata nggak bisa, tidak dapat mengakses tugas dengan akun Google ini. Jadi saya harus menggantinya ke akun belajar Google Belajar ID saya. Nah, di sini saya pinjam ya. Pinjam dulu. Nah, setelah saya login menggunakan akun Belajar ID, maka nanti saya akan langsung diarahkan ke halaman seperti ini Bapak Ibu ya. Di halaman seperti ini saya ingin membuat copy file ke semua siswa ya. Ini ciri khasnya dari Google Classroom atau Google Assignment adalah seperti ini. Kita cukup membuat satu file, nanti file ini akan dibuka oleh masing-masing siswa dengan file-file yang baru, maka otomatis siswa akan punya kopinya. Karena ini adalah laporan akhir, saya akan buatnya dalam bentuk Google Dokumen. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sekalian, tinggal kita klik Create. Ketika saya klik Create, maka otomatis di sini URL alatnya akan terisi secara otomatis, tergenerate, tinggal kita atur pembatasan akses dan sebagainya ya. Kalau sudah tinggal kita simpan dan tampilkan. Saya pengen melihat langsung kira-kira bagaimana tampilannya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini persis sekali dengan yang ada di Google. Nah, di sini tertera belum ada siswa yang mengirimkan. Kalau belum ada siswa yang mengirimkan ya di sini
masih kosong. Tapi kalau sudah ada siswa yang ngirim, nanti di sini akan muncul nama-namanya. Dan anak ini nggak perlu masuk ke Google Classroom dulu, karena kita memang nggak punya Google Classroom. Saya nggak punya Google Classroom, saya hanya pinjam salah satu alatnya Google Classroom, yaitu Google Assignment, untuk membuat laporan siswa di sini. Saya tambahkan cek plagiarismenya. Nanti ketika anak sudah ada yang mengumpulkan di sini, nama-namanya akan muncul, tinggal kita nilai saja. Kita buka filenya, kita koreksi, tinggal kita nilai hasilnya di sini. Kira-kira begitu, Bapak Ibu.